Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Pastor. Salam. Shalom. Baik, terima kasih. Di tahun terakhir pendidikanku menjadi imam, saya mendapat kesempatan untuk berlibur ke kampung. Sebelum pulang ke kampung, saya sempatkan diri singgah di Jakarta ke tempat keluarga adik saya. Adik saya ini pekerjaannya seorang supir taksi. Ketika bertemu dengannya dan kami bercerita, saya bertanya kepadanya, "Dek, apa yang paling menggembirakanmu? Peristiwa mana yang pernah engkau alami sebagai seorang supir taksi?" Lalu tanpa menunggu lama, adik saya menjawab, "Ada bang, satu," katanya. "Ceritakanlah," ku bilang kepadanya. Lalu ia bercerita, "Suatu malam bang, saya ditelepon oleh seorang wanita. Kedengarannya dari suara saya tahu bahwa wanita ini sudah sangat tua, karena kata-kata yang ia ucapkan pun sudah tidak jelas lagi. Dia memberikan sebuah alamat dan dia minta supaya saya menjemputnya dan mengantarnya ke suatu tempat. Karena memang sepanjang hari itu saya tidak mendapatkan penumpang. Tanpa ragu-ragu lagi, saya segera pergi ke alamat yang disampaikan kepada saya. Lalu sampailah saya ke sebuah tempat. Di situ ada sebuah bangunan tua, bangunan kelihatannya zaman Belanda itu. Saya memperhatikan bangunan ini, benar enggak ada penghuni di sini? Dari bangunan yang begitu besar, hanya satu bagian kamar saja yang kelihatan bernyala lampunya. Lalu saya mencoba menghubunginya lagi, tetapi tidak dijawab. Lalu saya menunggu. Dan biasanya bang, kata adik saya ini, rata-rata supir taksi, kalau sudah melihat bentuk rumah seperti itu, lalu yang menelpon juga tidak jelas, menunggu itu hanya 1-2 menit saja, setelah itu dia akan pergi. Tetapi karena ku dengar suara tadi adalah suara seorang ibu yang sudah tua, maka saya tidak tega untuk meninggalkan rumah itu. Saya tetap menunggu. Karena tidak sabar, saya membuka gerbang rumahnya. Lalu saya masuk dan mengetuk pintu rumah ibu ini. Saya menunggu beberapa saat. Lalu ada suara yang menjawab, "Sabar, saya akan membukakan pintu." Lalu ketika pintu rumah dibuka, muncul seorang ibu yang benar sudah tua, umurnya berkisar 80-an tahun. Lalu saya perhatikan ke ruang tamu. Semua perabot yang ada di situ sudah ditutup dengan kain dan kelihatannya berdebu dan sudah usang. Tampaknya bahwa ini sudah lama tidak digunakan. Lalu saya bertanya kepada ibu ini, "Bu, ibu tinggal bersama siapa?" "Saya sendiri, Nak. Sudah lama saya ditinggalkan oleh suamiku, sudah meninggal. Anak-anakku sudah pergi semuanya, hanya saya sendiri. Tidak ada lagi keluargaku di sini." Lalu sambil ibu ini menyiapkan barang-barangnya, lalu adik saya mengatakan, "Bu, mari biar saya angkat kopornya."
disimpannya di bagasi taksi, lalu sambil menuntun ibu ini ke taksi. Lalu ketika sudah di mobil, di taksi, adikku bertanya, "Bu, tujuannya kemana?" Lalu ibu ini menyodorkan secari kertas, ada tertuliskan sebuah alamat. Lalu adik saya bertanya lagi kepada ibu ini, katanya, "Bu, kita mengikuti jalur yang panjang atau yang cepat? Lewat luar kota atau lewat kota?" Si ibu ini katakan, "Nak, kita mengikuti jalur yang panjang saja. Kita lewat tengah kota." Baik. Tanpa ragu-ragu, adik saya segera mengantar ibu ini. Tetapi dalam perjalanan ibu ini berkata, ketika tiba di suatu tempat, "Nak, berhenti dulu." "Ada apa, Bu?" "Kamu tahu enggak? Gedung yang itu dulu tempat saya bekerja. Saya dulu seorang pegawai bank, bahkan direktur di situ. Waktu saya masih muda." Lalu adik saya meneruskan perjalanan. Ketika tiba di suatu tempat, ibu ini berhenti, katakan berhenti. Adik saya berhenti, menghentikan taksinya. "Nah, kamu tahu enggak? Ini dulu tempat ini adalah bioskop dan taman kota. Ketika saya baru pacaran dengan suamiku dulu, disinilah tempat kami menghabiskan waktu bersama, berbagi kasih, dan disinilah." Lalu mereka meneruskan perjalanan. Dan ketika melihat ada suatu tempat lagi, si ibu ini berkata, "Nak, kamu tahu enggak? Tempat ini dulu adalah sebuah toko mainan. Bapak saya sering membawa saya ke sini. Disinilah saya dan bapakku, kami sering bersama menghabiskan waktu juga." Tidak terasa Bapak Ibu saudara-saudari, sudah jam 5 pagi. Lalu si ibu ini berkata, "Nak, saya sudah capek. Ayo antarlah saya ke alamat ini." Akhirnya adik saya mengantar si ibu ini ke alamat yang dituju. Dan sampai di sana telah menanti beberapa perawat yang akan menyambut ibu ini, dan ada juga yang membawa kursi roda. Lalu adik saya melihat, oh, tulisan di depan rumah itu, rumah jompo, panti jompo. Lalu adik saya membantu si ibu, katanya menurunkan barang-barangnya. Dan sebelum berpisah, si ibu mengambil dari tasnya, dompetnya, dibukanya, hendak membayar ongkos. Lalu adik saya katakan, "Bu, simpanlah uang itu. Saya sudah cukup gembira bersama ibu dalam perjalanan ke tempat ini. Jangan, Nak, ini harus kamu terima, ini ongkosmu." "Tidak, Bu. Yang saya lakukan pada ibu itu sama dengan yang saya lakukan untuk ibu saya, mama saya. Nanti kalau ibu saya sudah tua seperti ibu, semoga ada orang seperti saya yang memperhatikan dia, yang merawat dia, yang membantu dia. Tapi izinkan saya, Bu, sebelum kita berpisah, saya memeluk ibu." Lalu katanya adik saya ini bersujud lalu memeluk ibu ini erat-erat. Dan dia katakan, "Saya mengingat bagaimana nanti kalau mama saya besok-besok sudah tua," katanya. Bapak Ibu saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Satu hal yang menarik dalam pembicaraan kami, kalimat adik saya ini. Dia katakan, "Life is short." Hidup itu sangat singkat, pendek. Kita sering tidak mempunyai cukup waktu
untuk berbagi kasih, bergembira dengan orang-orang yang berjalan bersama kita. Misalnya saya dengan Romo Beno, gitu. Saya dengan Romo Marihot. Kadang-kadang merasa seperti tidak cukup waktu hanya untuk duduk sebentar, sarapan bersama, makan bersama, lalu berbagi kisah, cerita, kegembiraan dalam hidup. Seolah-olah sibuknya luar biasa. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudari, para suami istri. Seringkali seperti itu. Kita merasa diri kita seolah-olah paling sibuk dibandingkan dengan istri atau dibandingkan dengan suami. Begitu juga orang tua dengan anak-anak, abang dan adik, saudara dan saudari. Hidup itu sangat singkat, pendek. Dan seringkali kita tidak cukup waktu untuk berbagi cerita, kasih, cinta, sayang itu dengan orang-orang yang berjalan bersama kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu belajar dari peristiwa-peristiwa sederhana dari teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita yang melakukan hal-hal kecil tapi sangat berarti. Saya coba ingat-ingat hidup saya ini, ya mungkin tidak lama lagi. Ya tidak lama kalau dibandingkan. Usiaku sudah 43 tahun. Paling hebat 17 tahun lagi itu sudah 60 tahun pensiun. Setelah itu ya bonus, kita tidak tahu lagi berapa tahun itu. Sangat singkat, pendek. Karena itu penuhlah hidup ini yang singkat ini dengan hal-hal yang menggembirakan. Menggembirakan orang-orang yang berjalan bersama kita. Para suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak, abang dan adik, saudara dan saudari, sahabat, kenalan, mari kita berbagi. Karena itu adalah misi Kristus sendiri, mewartakan Injil, kabar sukacita, kegembiraan, gembira. Dan itulah yang dilakukan oleh orang yang bersama Yesus, orang banyak, beberapa murid Yesus. Ketika Bartimeus berteriak, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Meskipun ada beberapa yang melarang, jangan berteriak, jangan ribut. Tapi si Bartimeus tetap katakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan di antara kalangan orang banyak ini, Yesus tidak menyebutkan siapa, tapi dia hanya mengatakan, "Panggillah dia." Ada yang pergi memanggil dan menuntun Bartimeus. "Hei Bartimeus, Guru memanggil engkau. Bangunlah, kuatkan hatimu, berdirilah, tinggalkan tempatmu ini, menghadap Guru, menghadap Yesus." Bapak Ibu Saudara-saudari, keselamatan itu tidak melulu upaya usaha pribadi, tidak. Kita butuh orang lain. Kita perlu sesama untuk membantu kita, menuntun kita menuju kepada keselamatan, kepada Yesus. Seperti yang dialami Bartimeus, bahwa ada orang yang sekalipun mungkin dia harus berhadapan dengan orang-orang lain yang kurang nyaman dengan teriakan Bartimeus, dia datang menjumpai, "Mari, Guru memanggil engkau, kuatkan hatimu, berdirilah." Bapak Ibu Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup sehari-hari dua kelompok ini akan selalu ada. Ada orang yang menderita kalau sesamanya bahagia, bergembira, bersukacita, atau menerima kebaikan dari orang lain. Ada yang menderita. Misalnya dalam keluarga 3 anak saja, ada yang menderita kalau adiknya lebih disayang oleh papa sama mamanya. Kan susah ini. Padahal saudara-saudari kandung. Ada yang merasa kurang adil diperlakukan oleh orang tua. Tidak. Kita harus bergembira ketika ada orang yang lebih menerima berkat dalam hidupnya. Dan bahkan kita membantu dia untuk menikmati berkat itu. Jangan menjadi susah melihat orang senang, ini repot. Jangan seperti orang-orang yang berada di antara kalangan orang banyak yang melarang Bartimeus berteriak untuk mendapatkan berkat dari Tuhan.
Kadang-kadang saya merasa susah kalau melihat media. Kita merasa terganggu dengan toa dari saudara-saudari kita kalau azan. Mengapa harus dibahas di dalam media? Dan itu tidak penting. Mereka memanggil Tuhan, mereka bergembira dengan itu. Kenapa kita susah? Sedih. Dan itu bisa menimbulkan pertikaian di antara kita. Antara agama yang satu dengan yang lain. Susah, sedih. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, jadilah orang yang sedikit itu yang menuntun Bartimeus kepada Yesus untuk menuai sukacita, keselamatan, kesembuhan, penglihatan. Biarlah kita menjadi yang sedikit itu. Jangan merasa terganggu dengan kebahagiaan dan sukacita orang. Justru kita harus membuat orang berbahagia, bersukacita, bergembira dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, saya teringat kata-kata dari Santo Fransiskus dari Assisi. Dia katakan begini, cinta itu butuh pengorbanan, sacrifice, butuh penderitaan, sakit dan lain-lain. Kadang-kadang kita kurang nyaman karena keributan dan sebagainya yang ditimbulkan orang di sekitar kita. Tapi kita perlu menerima itu supaya orang itu berbahagia, bergembira. Amin.